Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi usia kita, dirahmati kehidupan kita, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam hidayah Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita bisa melihat cahaya dalam kehidupan dan berjalan di atas cahaya tersebut, menempuh jalan panjang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan pagi ini saya ingin berdiskusi tentang cinta Rasulullah SAW. Dalam satu tataran pembahasan terkait ma'rifatullah, cinta kepada Rasulullah adalah titian yang tidak boleh dilewatkan bagi seorang hamba untuk sampai kepada ma'rifatullah. Artinya, bila seseorang memiliki keterfokusan dan perhatian yang serius terhadap cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia lambat laun akan diarahkan dan didorong ke tingkat ma'rifatullah yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi. Dan ketika ma'rifatullah semakin berkualitas, maka kita akan melihat bagaimana dia melakukan ibadah-ibadahnya itu semakin baik lagi. Jadi, cinta Rasulullah meningkatkan ma'rifatullah, dan ma'rifatullah semakin memperbaiki ibadah seseorang dari sisi ma'rifatullah. Karena untuk meningkatkan ibadah banyak jalan, bukan hanya ma'rifatullah. Baik, kita sebutkan saja secara ringkas bagaimana upaya seseorang agar ibadahnya semakin berkualitas. Pertama tadi ya ma'rifatullah, kedua meningkatkan ilmu tentang fikih atau syariah, yaitu tata cara peribadatan kepada Allah. Ketiganya tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan hati. Karena apa? Karena hatilah tempat ketakwaan, keimanan, keikhlasan. Lalu termasuk tazkiyatun nufus adalah memperbaiki bagaimana kita mempergunakan panca indera dan mempergunakan lisan. Semakin kita menggunakan lisan dan panca indera untuk hal yang halal, untuk hal yang sekiranya membangkitkan rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itulah yang merupakan pintu-pintu untuk meningkatkan tazkiyatun nufus. 3 ya, meningkatkan ilmu fikih, ma'rifatullah, dan tazkiyatun nufus. Itulah 3 hal yang bisa meningkatkan cara atau kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping yang lainnya, contoh berkumpul dengan ahli ibadah lagi, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang sidik, dan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul dengan mereka itu akan meningkatkan semangat ibadah kita. Nah, dari sekian cara kita meningkatkan ibadah, ma'rifatullah memiliki kedudukan tersendiri, bahkan merupakan kedudukan yang paling utama. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tiada lain adalah dalam hal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis semakin kita mengenal Allah, maka semakin timbullah kerinduan dan kecintaan kita untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah tadi. Nah, ma'rifatullah ini muncul, timbul, hadir dalam keseharian kita, dalam pikiran kita dan jiwa kita, bersumber dari banyak hal. Ada kalanya karena unsur ilmu,
ada kalanya karena unsur iman, ada kalanya karena unsur riyadhah. Nah, dan yang keempat adalah, nah ini yang kita bahas ya, ada kalanya karena unsur cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta Rasulullah itu akan mengkualitaskan ma'rifatullah kita. Bagaimana hubungannya ya antara ma'rifatullah dengan cinta Rasulullah? Sederhana. Orang yang paling bagus ibadahnya, orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan dengan ilmunya, akhlaknya, dan amalan-amalan kesehariannya, bahkan keseluruhan hidupnya, tiada lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru, uswatun hasanah, contoh yang terbaik, sahabat yang terbaik, tokoh sejarah yang terbaik bagi siapapun yang ingin bermakrifat kepada Allah. Karena beliau mengajarkan bagaimana bermakrifat, karena beliau juga menunjukkan seperti apa gambaran dari seseorang yang bermakrifat kepada Allah. Dan beliau Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran, dan sebaik-baiknya yang benar dalam setiap ucapannya dalam berbagai perkara. Bukan hanya dalam hal terkait ma'rifatullah, tapi juga dalam segenap praktek kehidupan. Dan setiap praktek kehidupan yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada umat, yang Rasulullah ajarkan kepada umat, maksud dan tujuannya tiada lain adalah agar umat Islam mewujudkan dirinya, mampu mewujudkan dirinya dan menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah yang terbaik. Termasuk di dalamnya sebagai hamba Allah yang memiliki ma'rifat terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah adalah gambaran dari serangkaian konsep dan proses yang ada dalam jiwa setiap kaum muslimin, bahwa dia harus senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Dia harus mentaati apa yang Allah perintahkan. Dia harus menjauhi apapun yang Rasulullah larang bagi dirinya. Dan kemudian mengambil setiap langkah dan detak kehidupan yang Rasulullah tunjukkan sebagai Rasulullah dan sebagai hamba Allah. Sehingga seseorang yang mengambil teladan darinya betul-betul bisa mendekatkan dirinya menjadi sosok yang terbaik sebagai hamba Allah juga, sebagai yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Cinta kepada Rasulullah setidaknya ada dua arah. Yang pertama adalah cinta kepada ajarannya, dan yang keduanya adalah cinta kepada pribadinya. Pribadi Rasulullah SAW dalam hal ini terkait dengan bahwa beliau adalah keturunan dari Arab. Beliau SAW adalah bangsa Arab, dan beliau memiliki saudara. Beliau juga memiliki paman-paman. Beliau memiliki istri-istri, memiliki anak-anak, memiliki cucu. Ini terkait pribadinya. Nah, asalkan dan dalam kenyataannya memang ada pamannya yang termasuk orang-orang yang beriman. Tidak semua pamannya, ada yang juga yang kafir. Nah, paman-pamannya dan saudara-saudaranya dan juga saudara-saudara, maksudnya ini saudara sepupu ya, seperti Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah tidak punya adik dan tidak punya kakak. Semuanya termasuk istri-istrinya dan anak-anaknya adalah orang-orang yang beriman. Jadi ada dua hak Rasulullah SAW untuk dicintai, keluarganya. Yang pertama karena faktor keimanannya, kedua karena faktor keturunannya. Dan keturunan Rasulullah SAW sampai hari ini
tetap masih ada. Itulah yang kita kenal sebagai para habib atau habaib. Mereka memang ada yang masuk dikategorikan selevel para ulama dan para mujtahid dan mujahid, orang-orang siddiqin dan solehin. Ada juga yang memang biasa-biasa saja. Nah, terhadap para keturunan Rasulullah SAW itu, kita harus mencintainya. Apalagi terhadap golongan yang dikategorikan sebagai para ulamanya. Kita harus hadir sebagai orang-orang yang mencontoh mereka atau mendekati mereka di zaman kita sekarang ini. Dan itu tentu saja pada gilirannya akan membawa kita kepada ma'rifatullah. Mungkin sampai di sini dulu diskusinya, dan ini baru semacam bahan-bahan ya untuk kajian selanjutnya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.